Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa inna hadal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل الشيخ أبي سجى رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين قال في كتابه إلى أن قال كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه ماء السماء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغيرا والقلتين إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia dan juga nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan guru kepada kita semua. Ya, guru yang merupakan penghubung kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara, yang menjadi sarana, yang menjadi penengah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Maka berkaitan dengan sekarang ya, tanggal 25 November yang alhamdulillah pemerintah kita, negara kita memperhatikan dan juga mengetahui ya, hak dan kewajiban kita sebagai murid, kita sebagai santri untuk memuliakan mereka, para guru kita, para ulama kita. Bagaimana caranya kita memuliakan mereka? Paling tidak negara kita alhamdulillah setahun sekali memperingati hari guru ya, yang sekarang sedang kita di sini ya, tanggal 25 sekarang ini 25 November adalah hari guru gitu kan ya. Pemerintah kita alhamdulillah mereka adalah kaum muslimin yang memiliki adab dan mengetahui bagaimana caranya menghargai guru dan juga ulama. Walaupun menghargai guru dan ulama itu bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Bukan hanya ketika kita berguru kepadanya, tapi selepas kita berguru, belajar kepadanya sampai kita wafat, bahkan sampai hari kiamat, mereka tetaplah guru-guru kita. Bukanlah sosok yang ketika kita sudah pintar, melebihi kepintaran daripada guru kita, berarti mereka bukan menjadi guru kita lagi, bukan. Ya, jangan salah bahwa guru
walaupun setelah kita mempelajari dan mengambil ilmu dari beliau, kemudian kita lebih pintar darinya, bukan berarti kita mengatakan, oh mereka mantan guru saya. Ya. Kenapa? Karena sekarang saya jadi ulama, mereka masih jadi guru TPQ saja, gitu katanya ya. Jangan sampai ada perasaan dalam hati kita seperti itu. Alhamdulillah sekarang saya sudah belajar ikut kajian yang levelnya lebih tinggi dan sudah tinggi. Dulu saya ketika belajar sama guru fulan masih abatak, berarti dia mantan guru saya. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Guru tetaplah guru, sampai kapanpun kita masih berkewajiban untuk wafa. Kita diajarkan nilai-nilai wafa oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita. Wafa maknanya kita setia dan loyal kepada mereka sampai kapanpun dan menjadi apapun diri kita. Ya. Ketika kita bertemu guru, ketika kita menghadapi guru, maka kita tetap harus beradab dan berakhlak mulia kepada mereka. Ya. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwa dengan ucapannya, ana abdu man 'allamani walau biharfin. Ana abdu man 'allamani walau biharfin. Aku adalah budak dari orang yang pernah mengajarkan aku walaupun cuma satu huruf. Begitu pula para ulama kita mengajarkan kita dan menasehati kita, mengingatkan kepada kita dengan satu makalah yang sering kita mendengarnya. Mereka mengatakan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, yaitu guru yang membimbing kita, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mengerti kebutuhan kita, maka sebab merekalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti jasa mereka tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lepas dari diri kita. Mulai kita hidup di dunia sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup di negeri akhirat. Dalam makalah yang lain ada sebuah syair yang masyhur kita dengarkan, berbunyi, uqaddimu ustazi ala nafsi walidi wa inna lani min walidil fadla wasyarafa fadzaka murabbi ruhu war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismu wal jismu kas-sadafi ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimi laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami. Syair berbunyi yang artinya, uqaddimu ustazi, aku lebih mendahulukan guruku, ala nafsi walidi, daripada orang tuaku. Perhatikan, di sini para ulama mengajarkan kita untuk mengutamakan guru daripada orang tua. Apa maksudnya ini? Kita lanjutkan. Wa inna lani min walidil fadla wa syarafa. Walaupun aku mendapatkan kemuliaan dari orang tuaku. Orang tuanya orang terpandang di daerahnya, maka anaknya pun jadi anak terpandang. Orang tuanya punya jabatan di tempatnya, maka anaknya pun juga mendapatkan kemuliaan sebab orang tuanya. Kalau kata orang sekarang namanya apa? Privilege, gitu ya. Kalau bahasanya orang sekarang apa? Privilege. Orang tuanya punya kedudukan, orang tuanya punya kemuliaan, maka anaknya pun juga ikut mulia. Tapi kemuliaan didapatkan oleh seorang anak sebab privilege itu, ya, tidaklah membuat guru lebih rendah dibandingkan dengan orang tua kita. Kenapa? Bayangkan, kalau tidak ada guru, bagaimana kita bisa mengerti caranya menghormati dan memuliakan orang tua? Bagaimana caranya kita menghormati dan memuliakan orang tua? Dulu Al-Fakir masih ingat sekali ketika masih mondok di Mekah dulu, ya, 10 tahun lebih kita hidup di Mekah bersama guru kita. Suatu saat orang tua kami datang umroh, ya. Suatu saat orang tua kami datang umroh, kurang lebih sekitar tahun ke-8 atau tahun ke-9 saya ada di Mekah sana. Alhasil lama nggak ketemu sama orang tua, tentu kangen kan ya. Kemudian guru kami, ya, Abu Yazid Ahmad, ketika kami kabarkan bahwa orang tua kami datang umroh sekaligus untuk menjenguk kami, ya, apa yang beliau katakan? Akhdum walidak,
layani orang tua kamu. Layani orang tua kamu. Birra walidak, berbaktilah kepada orang tua kamu. Selama ada di sini orang tua kamu, maka kamu layani, maka kamu berbakti kepada orang tua kamu sampai beliau pulang. Sampai kedua orang tua kamu pulang. Gampangannya urusin orang tua kamu. Mumpung ada di sini, kamu urusin. Ya, itu guru. Itu guru. Selepas beliau orang tua kita pulang, ya kita kembali berkhidmah melayani guru kita. Karena sekali lagi bahwa beliau guru kita ini lebih utama daripada orang tua kita. Karena sanad ilmu atau nasab keilmuan akan terus terjaga sampai hari akhirat. Sanad ilmu atau nasab ilmu akan bermanfaat bagi kita kelak di mana di akhirat. Ketika kita berguru dan memiliki guru orang soleh, dan kemudian kita punya circle, kalau bahasa orang sekarang ya, lingkaran orang-orang soleh. Lingkaran kita orang-orang soleh, kenapa? Ya karena nggak mungkin Allah mempertemukan kita yang ingin berusaha menjadi baik dengan orang-orang yang tidak baik, tidak mungkin. Maka Allah akan mengumpulkan orang yang baik itu bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin menjadi soleh, yang berusaha ingin menjadi soleh dan soleha, insya Allah Allah akan kumpulkan bersama-sama di dalam satu tempat, dan kemudian Allah akan memberikan nikmat kepadanya berupa seorang guru yang membimbingnya dia, sehingga akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengenal Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti caranya beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti bagaimana cara mengagungkan dan memuliakan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, seorang guru, walaupun di sini syair mengatakan kita harus mengutamakan guru daripada orang tua, bukan berarti guru itu artinya tidak memuliakan orang tua. Karena dari guru lah kita belajar bagaimana cara memuliakan orang tua kita. Dari guru lah kita mengerti bagaimana caranya memuliakan orang tua. Al-Fakir masih ingat sekali kalimat beliau, Abi Ahmad, akhdum walidak, layani orang tua kamu semestinya dengan baik dan benar. Luar biasa ya. Wa innala min walidil fadla wa syarafa, walaupun kita mendapatkan kemuliaan dari orang tua kita. Fadzaka murabbi ruh. Kenapa kita harus mengutamakan guru? Fadzaka murabbi ruh, karena guru adalah murabbi yang menuntun ruh kita, yang membersihkan ruh kita, yang menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Farruhu jauharu, maka ruh kita itu ibarat permata, ibarat intan, berlian yang sangat berharga, maka harus dirawat, dan merawatnya pun harus dengan cara yang tingkat tinggi. Nggak sembarangan merawat batu permata, nggak sembarangan. Maka nggak boleh kita meletakkan permata itu di sembarangan tempat, nanti diambil sama orang, dicolong sama orang ya. Permata itu saking mahalnya dibuatkan sebuah kotak yang anti maling, nggak bisa dibuka oleh orang yang tidak mengetahui kode-kodenya. Bahkan di sekitarnya dibuat, atau di film-film itu kan ya, ada laser warna merah ya, kalau masuk ke situ dia akan mati karena lasernya, untuk menjaga sebuah bongkahan batu yang mulia, diamond, jauhar, intan, permata. Ruh kita ibarat permata, maka permata itu harus dijaga. Maka berat bagi seorang guru untuk menjaga kualitas permata ini. Jangan sampai permata ini, ruh itu permata, maka kualitasnya menjadi rendah. Bahkan tadinya permata malah menjadi batu kali yang ada di comberan, yang bahkan ada di Sepiteng. Jangan sampai. Makanya dulu guru kita Abi Ahmad mengatakan, jitum jauhar, sati-sati aku, kalian datang ke sini, ke Mekah ini, ke tempat saya, jauhar, seperti permata. Warajatum jauhar, dan kamu pun ketika pulang harus juga tetap menjadi permata, bahkan kalau bisa lebih dari permata. Apa yang di atasnya permata? Permati. Apa di atasnya permata? Permatu ya. Antum harus lebih, kalau ketika pulang ini harus lebih berharga daripada permata. Mungkin tadinya permatanya mungkin karatnya cuma sedikit ya, ketika pulang karatnya banyak. Semakin banyak karatnya permata semakin mahal. Ya, begitupun juga kita semakin berkarat gitu ya, karatan ya, semakin mahal ya. Fadzaka murabbi ruh wa ruhu jauharu, maka mereka para guru adalah murabbi ruh,
yang mentarbiyah, yang mendidik ruh kita. Maka ruh itu adalah jauhar, permata. Wa hadza murabbil jisim, adapun orang tua kita adalah yang mendidik jisim kita, yang mendidik tubuh kita, yang ngasih makan kita, ya, kemudian yang menyekolahkan kita, yang ngasih uang jajan kita, yang menjaga kita dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap kita. Itu orang tua, ya. Namun wal jismu kasodafi. Namun yang namanya jisim, tubuh itu kasodaf, seperti cangkang. Tahu mutiara ya? Dari mana berasal dia? Dari kerang. Kerang itu ada dua bagian terpenting, yaitu cangkangnya dan mutiaranya. Cangkangnya dan mutiaranya. Cangkangnya ini keras, keras sekali. Apa fungsinya? Melindungi mutiara ini agar tumbuh dengan baik, agar tumbuh dengan baik. Ya, maka cangkang ini melindungi si mutiara ini dari hempasan ombak, air laut nggak akan masuk ke dalamnya, hingga akhirnya cangkang ini memelihara mutiara tersebut dan kemudian menjadi mutiara yang sangat indah dan bernilai harganya. Cangkang berjasa buat kita, jelas berjasa. Makanya para ulama kita, para guru kita mewajibkan kita untuk memuliakan orang tua. Bahkan ridhonya orang tua, bahkan kita diajarkan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Siapa yang ngajarkan kita? Guru. Siapa yang ngajarkan kita? Ulama kita, guru-guru kita. Hingga akhirnya kita bisa mengetahui nilainya orang tua di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai anak harus memuliakan mereka. Maka Allah mengatakan sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita, fala taqul lahum uffin, janganlah engkau membentak orang tua. Janganlah engkau membentak orang tua. Jangankan membentak, berkata uff saja, saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari mana kalau makna uff ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada orang tua? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari guru, dari ulama yang mengajarkan kepada kita. Jadi kita tahu betapa pentingnya orang tua dari siapa? Dari guru. Kalau gitu berarti guru lebih utama dibandingkan dengan orang tua. Kemudian dilanjutkan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul mu'allim. Aku memandang bahwa kewajiban kita yang paling utama adalah kewajiban kita yang harus penuhi kepada seorang guru. Kewajiban kita yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan seorang guru. Makanya dulu kita di Mekah, begitu pula sebelum kita berangkat ke Mekah di Pujon, Malang sana, kita dididik, ditarbiyah oleh guru kita. Tidak hanya santri, kita sebagai santri tidak hanya mengambil ilmu dari guru saja, tidak. Kita nggak mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, menulis, mencatat, menghafal, kemudian kita menjadi pinter, menjadi alim, banyak hafal hadis, banyak mengerti hukum-hukum fikih, kemudian keluar jadi ulama. Tidak itu saja, tapi kita diajarkan untuk berkhidmah, melayani guru. Apa yang guru butuhkan, kita diajarkan untuk berusaha untuk melayani mereka. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana salah seorang sahabat, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau dititipkan oleh ibundanya Ummu Sulaim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya titipkan anak saya ini. Padahal saat itu umurnya masih 10 tahun. Masih 10 tahun usianya siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Saya titipkan anak saya ini, wahai Rasulullah, kepada engkau untuk melayani engkau. Untuk melayani engkau. Kemudian Rasul melihat, oh ternyata Anas bin Malik ini punya kecakapan. Tanggap ini anak. Ini anak pinter, dia bisa mengerti situasi dan kondisi. Apa yang dibutuhkan dia paham. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diperintah, dia paham. Akhirnya Rasul melihat kecerdasan Anas bin Malik, menerimanya sebagai murid dan khodamnya, yaitu yang melayani kebutuhan Rasulullah Muhammad SAW, yang mengambilkan air wudhu, yang membawakan sendal, yang menyiapkan kendaraan, unta dan kuda dan sebagainya. Kemudian yang alhasil semua kebutuhan-kebutuhan Rasulullah Muhammad SAW dilayani oleh beliau Sayyidina Anas bin Malik. Hingga akhirnya Sayyidina Anas bin Malik menjadi ulama dan ilmunya dan juga hidupnya berkah. Kok bisa jadi ulama? Jelas, setiap hari bersama Rasulullah Muhammad
wasallam. Tiap hari beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi beliau juga berkhidmah melayani Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Rasul mendoakan, wahai Anas bin Malik, engkau insya Allah mendapatkan keberkahan pada harta, pada anak, dan pada umur, dan pada usia. 3 hal yang didoakan Rasul kepada Anas bin Malik mendapatkan keberkahan. Pertama, anaknya. Anak-anak Sina Anas bin Malik semuanya menjadi ulama semuanya, menjadi orang soleh semuanya. Harapan orang tua pasti ingin mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya bisa doakan kita kelak. Orang tua yang benar itu pengen anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, bukan pengen anaknya jadi presiden RI misalkan ya, jadi ketua RT misalkan ya, anak saya jadi pengusaha batu akik misalkan ya, anak saya pengusaha angkot misalkan ya. Bukan itu yang dibanggakan oleh orang tua. Orang tua yang benar akan mengharapkan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya kelak dia bisa tahu caranya mendoakan orang tuanya, dan orang tua mendapatkan nilai positif dari anak yang soleh, karena anak yang soleh ini bisa menjadi saksi kelak di akhirat ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei fulan, kamu saya titipkan amanah berupa anak, kamu apakan titipan saya itu? Ya Allah, saya sudah didik anak saya sebaik-baiknya. Ketika berumur 3 tahun, saya ajarkan sejak dini membaca Al-Quran. Saya kenalkan alif ba ta. Ketika umur 4 tahun, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Saya pantau bacaan Al-Qurannya. Ketika umur 5 tahun, saya rasa anak ini sudah memerlukan ilmu awal fikih, maka diajarkan wawasan tentang ilmu dasar dalam fikih. Tidak lupa juga, tidak ketinggalan juga bahwa anak saya ini butuh wawasan dunia, karena sedang hidup di dunia, maka butuh ilmu dunia, diberikanlah, disekolahkan. Kemudian saya didik anak saya ini di tempat yang terbaik, bersama orang-orang yang terbaik, maka saya masukkan anak saya ini ke pesantren, karena pesantren adalah tempat yang terbaik dan lingkungan yang terbaik insya Allah. Maka nggak ada tuh tawur-tawuran di pesantren. Ada pesantren A tawuran dengan pesantren B, ada. Pengumuman masuk berita hari ini ya, berita pagi hari ini pesantren Nurul Jannah tawuran dengan pesantren Al Hikmah, ada? Nggak ada. Yang ada dalam berita telah terjadi tawuran antara SMK Binaraga dengan SMK Binaragi misalkan ya. Tawuran. Jangankan anak SMK, anak SD udah pada tawuran ya. Anak SD udah pada tawuran. Kenapa? Salah lingkungan, salah tempat. Kok bisa demikian? Ya, kita pahamlah ya, yang ada di situ siapa dan kualitasnya seperti apa, kita paham. Maka di sini dilanjutkan dalam syair ini, ra'aitu haqqal haqqi 'alal mu'allim. Aku melihat hak yang paling utama yang harus kita tunaikan adalah haknya para guru. Wa aujabahu hifdzan 'ala kulli muslimin, dan termasuk orang yang paling wajib menjaga kewajiban tersebut atas setiap orang muslim. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai santri, sebagai murid harus paham kewajiban yang kita emban. Bukan hanya kewajiban untuk mendapatkan ilmu, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kewajiban kita untuk memuliakan mereka, para guru kita, para ulama kita. Yang terakhir, dalam syair ini dikatakan laqad haqqa ayyuhda ilahi karamah. Sungguh para guru, sungguh mereka para ulama, sungguh mereka para ustadz yang mengajarkan kepada kita, yang memberikan kepada kita ilmunya dan mencurahkan perhatiannya, mereka berhak mendapatkan hadiah kemuliaan. Li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami, karena telah mengajarkan kepada kita 1 huruf, mereka berhak mendapatkan 1000 dirham. Mahal. Mohon maaf, mahal harganya ya. Tapi kebanyakan gratis kita, alhamdulillah. Padahal ini mahal. Ya, 1 huruf saja harganya 1000 dirham. 1 dirham berapa harganya 1 dirham? 1 dirham itu kurang lebih sekitar berapa ya? Kalau ya lumayan lah, mahal lah pokoknya ya. Pokoknya mahal ya. Pokoknya mahal ya. 1 huruf harganya 1000 dirham. Yang kita dapatkan setiap mendapatkan ilmu dari guru kita, dari ulama kita, berapa? Maka para ulama dalam masalah ini mereka khilaf, berbeda pendapat.
berbeda pendapat. Maka jangan salahkan, mohon maaf, jangan salahkan kalau ada guru, kalau ada ulama, mohon maaf, yang meminta bayaran. Jangan salahkan. Kenapa? Berhak mereka. Mereka berhak. Termasuk ulama kita, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ujroh mu'alim, ya, bayaran kepada guru itu, ini bukan berarti kita membahas masalah bayar-bayar, enggak ya, mohon maaf, ini cuma sebagai wawasan aja supaya kita tahu, supaya kita bisa menghargai mereka, para guru kita, para ulama kita, ya, bahwa mereka itu berhak untuk mendapatkan bayaran sebagaimana seorang yang mengajarkan Al-Quran berhak mendapatkan bayaran. Tapi berbeda lagi dengan ulama Hanafiyah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan kasarannya begini, kok murah banget harganya kalau cuma mendapatkan bayaran di dunia, sedangkan yang kita berikan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang guru memberikan kita kebahagiaan, ketenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian saya sebagai seorang guru, katanya mereka, kalau kita kan santri ya, kalau saya al-fakir santri ya, mereka mengatakan saya mendapatkan bayaran dunia paling berapa sih? Kalau tadi di syair 1000 dirham, kenyataannya realitanya berapa? Mohon maaf kalau di sini 100.000, 200.000 gitu kan. Nggak ada apa-apanya. Daripada menerima segitu, mendingan saya ikhlas benar-benar karena Allah Ta'ala, dan insya Allah akan saya dapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Di dunia Allah gampangkan urusan saya, di akhirat lebih-lebih Allah gampangkan lagi. Buktinya, mohon maaf, tidak ada para ulama kita, para kiai kita yang hidupnya susah, nggak ada. Insya Allah nggak ada susah mereka. Padahal mereka nggak pernah minta apa-apa dari kita. Kita selama di Mekah, guru kita yang membiayai kita, ngasih makan kita, ngasih uang saku kita, kebutuhan-kebutuhan kita dilengkapi semuanya, beli pakaian segala macam dilengkapi semuanya, diberikan semuanya. Malah bukan kita yang bayar, bukan kita yang bayar. Kemudian kita pulang dari Mekah, orang memandang kita, oh santrinya Sayyid Ahmad Al-Maliki, oh santri Mekah. Akhirnya orang-orang semuanya tahu kita, tahu siapa kita, karena guru kita, bukan karena kitanya. Mungkin kalau kita nggak pernah mondok nyantri di Mekah, mungkin nggak ada yang peduli dengan kita, siapa yang teh sampah gitu kan ya. Tapi karena kita pernah mondok di Mekah, orang-orang melihat, oh gurunya fulan, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Ahmad Al-Maliki, nama besar yang punya reputasi besar di kalangan ulama di seluruh dunia. Akhirnya orang pun juga memandang kita, dan mereka mendekat kepada kita, bukan karena kitanya, karena siapa? Karena guru kita. Karena guru kita. Maknanya apa sih? Maknanya bahwa mereka, para ulama kita, para guru kita, insya Allah mereka ikhlas mendidik kita karena Allah Ta'ala, dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan, targetnya kita sebagai murid dan santrinya menjadi sosok-sosok manusia yang manfaat di dunia dan manfaat di akhirat, dengan membawa ilmu-ilmu syariat dan dengan modal berkhidmah kepada mereka, guru-guru kita. Alhamdulillah sekarang kita dapatkan manfaatnya, dan ini juga nasihat untuk kita semua, bahwa, dan juga pengingat untuk kita semua, termasuk untuk diri Al-Fakir, jangan kita pernah melupakan guru-guru kita, siapapun beliau, apalagi kalau guru kita itu adalah orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada kita. Ya, beruntunglah mereka-mereka, para guru yang menjadi orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Termasuk saya dulu diajarkan sama seorang guru yang Masya Allah istiqomahnya luar biasa, hingga akhirnya bisa baca Al-Quran, Alhamdulillah. Walaupun mereka tidak terkenal, walaupun mereka tidak punya nama di tingkat nasional bahkan internasional gitu kan ya, tapi justru mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap diri kita. Dari mereka kita bisa baca Quran, dan kemudian naik lagi tingkatan bisa baca kitab, kemudian kita bisa menguasai ilmu-ilmu syariat, hingga akhirnya jadi ulama. Karena siapa? Karena jasa guru kita, jasa guru yang telah mengajarkan alif, ba, ta. Jangan melupakan jasa mereka. Alhamdulillah tahadusan binimah, setelah saya sekian lama berpetualang mencari ilmu ke Jawa Timur, ke Mekah, kembali dari Mekah pulang, Alhamdulillah Al-Fakir masih sempat bersilaturahim kepada guru ngaji saya yang pertama. Alhamdulillah ya, kita silaturahim, dan beliau juga masih ingat kepada kita. Masya Allah, Allah yarhamu. Semoga Allah menerima amal ibadah beliau, karena beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap diri Al-Fakir pada diri kita semuanya.
Ya, dan sekarang beliau sudah wafat, dan insya Allah beliau ini insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga guru-guru kita semuanya. Maka melalui mimbar ini di hari yang mulia ini sebagai pengingat sekali lagi bahwa hari ini bukanlah berarti setahun sekali kita memuliakan guru, bukan setahun sekali kita menghormati guru, bukan. Tapi setiap hari kita harus memuliakan, kita harus menghormati, dan kita harus mengagungkan guru kita. Jangan sampai membuat guru kita tidak ridho kepada kita. Kita berusaha untuk menyenangkan mereka. Kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk para ulama kita, wabil khusus mereka-mereka yang telah berjasa besar terhadap kita, sehingga akhirnya kita bisa berada di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dengan situasi yang mulia ini. Insya Allah kita barokahi mereka dengan Fatihah, dan kita pasti akan mendapatkan keberkahan juga karena kita tersambung dengan mereka. Dengan kita mengirimkan Fatihah kepada mereka, berarti kita insya Allah tetap tersambung kepada mereka, guru-guru kita, siapapun namanya, nggak perlu Al-Fatihah sebutkan, kita umumkan saja ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, harusnya kajian kita membahas tentang air mustakmal, tapi ada satu hal yang lebih pantas kita bahas, yaitu bagaimana kita memahami cara untuk memuliakan mereka, para guru. Paling tidak hari ini seremonial setahun sekali, setiap tanggal 25 November ini, ya kita juga berterima kasih pada pemerintahan kita yang sudah mengingatkan agar selalu mengingat jasa guru kita dan ulama kita, ya paling tidak setahun sekali, paling tidak. Tapi kewajibannya sekali lagi kapan? Setiap hari, setiap saat. Ya, kita mendoakan untuk guru-guru kita, bahkan setiap 5 waktu setelah sholat kita doakan apa? Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kita, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina, ampuni dosa orang tua kami. Kemudian apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wali masyaikhina, dan para guru-guru kami, wali muallimina, dan para ulama kami. Kita minta ampun mereka, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita mendoakan mereka setiap hari. Kita doakan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama untuk orang tua, untuk diri kita dulu, kemudian orang tua, kemudian para guru dan ulama kita, dan kemudian seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dari mulai yang hidup di negeri barat sampai yang hidup di negeri timur, dari ujung barat sampai ujung timur. Kita doakan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan hidup di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sosok-sosok murid yang bisa memuliakan dan mengerti bagaimana caranya memuliakan mereka, para guru dan ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita baca Qasidah Burdah bersama-sama, pasal ke berapa sekarang? 7. Pasal ke-7 halaman 28. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya khaira man yammama afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutu nil ainu qirrusumi wa man huwal ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma li mubtanimin saraita min haramin laylan ila haramin kama saral madru fi dajin minal zulami wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qawsaini lam tudrak wa lam turami wa qadamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima mahdumin ala khadami
وأنت تخترق السبع طبق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستنيم خافت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فوزت كل خاد غير مشترك وأزت كل مقام من غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العدا أنبع بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودن الفرار فكانوا يمرضون به أشلاء شالت مع الإقبال ورخم ضمن الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العدا قريب يجر بحر خميس فقسى بحات يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتدب لله محتسب يصوم مسترسل للكفر مصطلم حتى غداءت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منهم رئاب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادبهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أنهامنا وقام المصدر البيض عمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الرمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم
نجم شاكس لا إلهم سمة ميزهم والورد يمتاز بالسماع سلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسب الزهر في الأكمام كل كاس كأنه في ظهور الخيل نبت ربا شدة الهزم لا من شدة العزم طارت قلوب العيد من بأسهم فرقا فلا تفرق بين البهم والمهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل في وكان خصم القرآن قاسم كفك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعليم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام إذ قلدني يا من تخشى عواقبه كأنني ما هدي من النام أطعت غياصيبا في الهالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دينا في الدنيا ولم تسومي ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبين له بيع وفي سلام إن آتي ذنبا فما عهدي بمتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن معاني آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم أشاء أن يحرم الرجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت كريم دائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه
النبات إن الحيا ينبت الأزهار بالأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هذه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمن به ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظوما إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمي وأذن سحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنجم مرنها عذبات البني ريح صبا وأغرب العيسى آدي العيس بالغضي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يهلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام
واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردته المختلقة والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها بنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا واسع الكرم وانصر بها قنا يا واسع الكرم وارحم بها قنا يا واسع الكرم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا زدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين لهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكوننا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dihabisin loh? Kok nggak dihabisin? Habisin. Bin.